teman-teman ya, daftar riwayat hidup, keterangan perorangan, nomor induk kependudukan, nama, kabupaten kota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama atau aliran kepercayaan, status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua, yaitu mengenai dokumen yang akan dipersiapkan untuk pengusulan nomor induk pegawainya, nomor induk pegawai perjanjian kerja atau nomor induk P3K-nya teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, admin berpesan agar simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke infonya. Nah, di sini ada salah seorang rekan kita yang mengatakan semoga segera pemberkasan. Nah, ini sudah tidak sabar lagi teman-teman ya, ingin melakukan pemberkasan. Nah, pastinya beliau ini sudah yakin sekali 100% lulus seperti itu. Oke, kita lanjut ke dokumen yang perlu dipersiapkan. Nah, di sini kebetulan admin mengambil contoh dari tahun 2019 teman-teman ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai contoh atau acuan begitu untuk mempersiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengusulan nomor induk pegawainya. Kebetulan di sini admin mendapatkan dari pemerintah Kota Pekalongan, teman-teman ya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, tentang pemberkasan calon P3K di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan tahun 2019. Ini tahun 2019 teman-teman ya. Nah, di sini juga admin kembali menekankan bahwa ini hanyalah contoh. Jadi ini hanya sekedar contoh teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama di nomor 1. Ini pemberkasan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi akhir sebagaimana telah disampaikan lewat pengumuman nomor sekian tanggal 5 April 2019, diwajibkan hadir secara pribadi dengan membawa dokumen persyaratan pengangkatan menjadi calon P3K pada di sini hari Kamis tanggal 18 April, jamnya jam 8, disebutkan juga tempatnya, bahkan lengkap dengan pakaian yang teman-teman pakai. Acaranya di sini pemberkasan calon P3K tahun 2019. Nah, catatan membawa asli kartu peserta ujian dan KTP atau SIM. Jadi boleh salah satunya, atau bukti diri yang sah. Bukti diri yang sah mungkin bisa saja seperti akta kelahiran seperti itu teman-teman ya, atau KK. Membawa asli ijazah dan transkrip nilai. Nah, jika dilihat di poin pertama ini, sepertinya peserta datang langsung ke tempat yang telah ditentukan membawa dokumen-dokumen persyaratannya teman-teman ya. Nah, secara pribadi dengan membawa dokumen. Ini ya, hadir secara pribadi dengan membawa dokumen persyaratan pengangkatan menjadi calon P3K. Oke, kita cek dokumen persyaratan pemberkasan calon P3K-nya. Yang pertama itu ada lagi di sini teman-teman ya, surat lamaran 2 rangkap. Jadi dulu itu ada surat lamaran akan 2 rangkap. Ditujukan kepada Wali Kota Pekalongan yang ditulis tangan. Nah, ini teman-teman ya. Ditulis tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai 6.000. Namun sekarang kan seharusnya sudah materai yang 10.000. Nah, di sini juga disebutkan tanggal suratnya yang harus ditulis itu tanggal 9 April 2019. Terus contoh di lampiran ya, lampiran 1. Terus di nomor 2, fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai 2 rangkap. Nah, buat rekan-rekan yang sudah tidak memiliki fotokopi yang sudah dilegalisir jasanya atau transkrip nilainya, setidaknya mulai hari ini atau sekarang sudah dipersiapkan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman persiapkan fotokopi yang sudah dilegalisir ijazahnya dan transkrip nilainya.
Namun di sini diberikan catatan, tanda tangan dan stempel harus asli, bukan scan atau spesimen. Oke teman-teman ya. Terus di bagian keduanya, ketentuan pejabat yang berwenang mengesahkan sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Nah, selanjutnya daftar riwayat hidup atau DRH. Sini 2 rangkap. Namun sepertinya ada perbedaan di tahun ini teman-teman ya. Kalau DRH itu akan langsung muncul di sini teman-teman ya. Akan langsung muncul di SSCASN itu dan diunggah sepertinya di situ. Ketika teman-teman nanti login, di situ akan melihat fitur DRH-nya. Jadi teman-teman di situ akan diminta untuk memasukkan data-data yang diminta tentang daftar riwayat hidupnya. Nah, beda dengan tahun 2019, ini masih dalam bentuk hard copy teman-teman ya. Terus di nomor 4, surat pernyataan. Nah teman-teman itu masih disuruh lagi membuat surat pernyataan. Yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah 2 tahun, jadi kalau 1 tahun berarti boleh dong, nggak jadi masalah teman-teman ya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, P3K, prajurit, TNI, anggota kepolisian negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya. Nah, ini isi surat pernyataannya teman-teman ya. Nah, sama di sini tanggalnya sama 9 April gitu. Terus ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah ini teman-teman sudah bisa juga secepatnya mengusul karena ini agak rumit juga teman-teman ya, agak sulit juga begitu. Terkhusus buat rekan-rekan yang jauh dari kota gitu kan teman-teman ya, karena ini akan dibuat di Polres begitu, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara RI. Terus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, masing-masing 1 rangkap. Masing-masing 1 rangkap asli dan 1 rangkap fotokopi legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli, lengkap dengan nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi jika teman-teman itu nanti mengambil surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini, usahakan di sana sangat jelas sekali nomor dan tanggal surat keterangan tersebut. Karena biasa juga dokter itu tidak mengeluarkan seperti itu, tidak ada nomor dan tanggal surat yang jelas. Jadi perhatikan teman-teman ya. Terus yang ke-7, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Jadi teman-teman juga harus melampirkan itu. Terus pas foto terbaru. Nah, pas foto terbarunya itu yaitu yang berwarna dengan latar belakang merah. Nah, di sini ditentukan warnanya. Ukuran 4x3 cm sebanyak 4 lembar. Dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. Nah, ini berdasarkan yang ada di kota Pekalongan teman-teman ya. Namun pastinya kalau di tempat yang lain tidak mesti harus ditulis di balik pas fotonya. Terus ditempel pada DRH. Nah, ditempel pada dokumen DRH-nya atau daftar riwayat hidupnya. Terus yang nomor 9, surat keterangan perbedaan atau kesalahan data atau data tidak sesuai antara ijazah dan KTP atau dokumen lain jika dibutuhkan. Nah, ini banyak sekali yang terjadi jika rekan-rekan itu misalnya tempat lahirnya berbeda dengan ijazah dan KTP-nya. Itu kan sering terjadi. Dan jika sekarang hari ini kita ingin mengurusnya, itu membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membuat surat keterangan mengenai perbedaan tersebut atau kesalahan data atau data tidak sesuai antara ijazah dan KTP atau dokumen lain yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman ya. Karena memang ini sering terjadi. Diisi sesuai contoh, diketik dan ditandatangani di atas materai 6000. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cek sama-sama. Nah, ini dia contoh suratnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini untuk daerah Pekalongan, kembali lagi admin tekankan ini dari daerah Pekalongan. Dan ini contoh dari tahun 2019. Ini teman-teman ya. Untuk surat lamarannya. Terus yang selanjutnya ketentuan legalisasi ijazah. Nah, ini. Sini jenjang pendidikan yang dibutuhkan itu ijazahnya ya.
pejabat yang berwenang mengesahkan fotokopi ijazah atau STTB, yaitu kepala sekolah yang bersangkutan. Ini SD, SLTP, SMU, SMK, dan yang setingkat. Terus ada universitas yang berhak menandatangani itu rektor dan dekan. Yang mengesahkan melegalisir fotokopi rektor atau dekan atau pembantu dekan bidang akademik. Untuk sekolah tinggi ini untuk universitas dan institut teman-teman ya. Sedangkan untuk sekolah tinggi ketua dan pembantu ketua bidang akademik. Jadi yang boleh mengesahkan itu atau melegalisir adalah ketua, pembantu ketua bidang akademik. Kalau yang ini non pendidikan pasti ini akademik politeknik teman-teman ya. Direktur dan pembantu direktur bidang akademik. Terus perguruan tinggi agama Islam pastinya pimpinan Kopertis. Terus yang mengesahkan itu adalah pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis. Untuk PTS ya, perguruan tinggi swasta agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Terus di sini yang bertentangan itu ketua atau direktur urusan dan direktur bimas urusan agama yang bersangkutan, dan yang bisa melakukan pengesahan adalah kepala bidang bimas agama yang bersangkutan pada Kanwil agama atau Kakandep agama kabupaten, kota, dan direktur sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan. Ini sekolah akademik dan kedinasan. Nah ini contoh untuk daftar riwayat hidupnya teman-teman ya. Daftar riwayat hidup, keterangan perorangan, nomor induk kependudukan, nama, kabupaten kota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama atau aliran kepercayaan, status perkawinan, email. Nah di sini ada juga emailnya, nomor telepon, alamat. Nah ini contohnya jalan, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah di sini ada tentang keterangan badannya, tinggi badan dan segala macam, kegemaran bahkan dimasukkan juga. Nah selanjutnya mengenai pendidikannya, tingkatnya, nama sekolah perguruan tinggi, nama sekolah atau perguruan tingginya. Terus akreditasinya, tempatnya, nomor, tanggal, pejabat yang penandatanganan, gelar depan dan belakang. Terus ini kursus atau latihan dalam dan luar negeri jika sudah mengikuti. Terus riwayat pekerjaan, teman-teman pernah bekerja sebelumnya. Tanda jasa atau penghargaan ya jika teman-teman itu pernah ikut lomba seperti itu. Nah terus ada juga ini, kita putar dulu. Nah, riwayat keluarga, istri atau suami, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan atau institusi, status perkawinan, akte nikah atau akte cerai, tanggal menikah atau cerai atau meninggal, status hidup. Nah ini untuk anak, ini perlu diisi teman-teman ya, karena sepertinya ini nanti akan masuk dalam tanggungan seperti itu, anak, orang tua, kandung. Terus di sini saudara kandung. Nah ini bapak, ibu mertua, keterangan organisasi, keterangan lain-lain, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, surat keterangan nomornya, tanggal, pejabat. Ini mungkin pejabat yang bertanda tangan begitu mungkin teman-teman ya. Nah ini surat pernyataan. Ini surat keterangan kesalahan atau perbedaan data dan data tidak sesuai. Jadi jika teman-teman itu datanya tidak sesuai, ini formatnya seperti ini teman-teman ya. Terus ini yang terakhir, daftar checklistnya, surat lamarannya ada begitu teman-teman. Ini daftar checklist. Ini surat pernyataan pengunduran diri, ini tidak perlu admin bahas, sepertinya ini tidak akan terjadi ya. Jadi inilah informasi teman-teman ya yang dapat admin sampaikan mengenai dokumen-dokumen persyaratan pengusulan NIP begitu teman-teman ya. Jadi ini hanya admin kembali ingatkan, ini hanya sekedar contoh dari tahun 2019 yang mana admin berpikiran bahwa ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2021. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.